Ole, 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 ole Romeni, ole, 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 ole Romeni. Halo guys, kembali bersama gue Aye, si netizen yang suka ngebahas bola. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman harinya bahagia ya, karena timnas memenangkan pertandingan menghadapi Bahrain lewat gol tunggal. Ole Romeni ya. Kehadiran oleh Romeni ini benar-benar menjadi jawaban dari kekurangan timnas selama ini. 2 match, 2 gol, konsisten bikin gol di 2 game pertama Indonesia, membuat harusnya publik sepak bola Indonesia ini menjadi lega. Harusnya kita semua udah lega karena kita akhirnya sudah menemukan striker yang kita cari-cari selama ini. Dan yang spesial dari Ole Romeni adalah selain dia klinikal ya, klinis sekali dalam menyelesaikan peluang, dia ini punya banyak sekali kelebihan. Pertama, untuk striker dia lumayan tinggi ya. Dia lumayan tinggi, bahkan kalau nggak salah lebih tinggi dari Jay Itzes ya. Yang kedua, dia punya skill. Dia adalah striker yang sangat skillful, sehingga dalam 1 lawan 1 tuh dia sangat kuat. 1 lawan 1 dia sangat kuat. Off the ball-nya juga luar biasa. Off the ball-nya luar biasa, mau bekerja keras. Jadi dia bukan tipikal striker yang malas, guys. Bukan tipikal striker yang hanya menunggu di kotak penalti, tapi dia bergerak ke kanan, ke kiri, mencari bola, mau bertahan gitu ya. Dan ini pure kualitas dari seorang Ole Romeni. Dan kalau kalian melihat di 2 game pertama ini, dia itu bermainnya sangat taktis, sangat mobile ya. Dimana di pertandingan pertama menghadapi Australia, ketika Marcelino, Nathan, dan Haye ini di-lock oleh pemain Australia, Romeni ini sangat aktif untuk menjemput bola ke belakang, melakukan kombinasi. Tapi sayangnya memang ya gol yang kita hasilkan cuma bisa 1 doang ya, sayangnya lawan Australia. Dan lawan Bahrain pun cuma bisa 1 doang, padahal lawan Australia ataupun lawan Bahrain kita bisa bikin lebih dari 1 gol. Dan itu salah satunya karena pergerakan luar biasa dari Ole Romeni, teman-teman. Ya, kehadiran Ole Romeni ini sebenarnya sudah kita tunggu-tunggu selama 2 tahun terakhir. Sejak kita tahu kalau dia eligible untuk memperkuat timnas Indonesia dan posisinya striker. Sejak kita tahu posisinya adalah seorang striker, kita benar-benar sangat berharap kan dia datang. Terlebih lagi kita sudah tahu penyakit timnas era Sintayong saat itu satu yang paling vitalnya adalah finisher. Lawan Australia di GBK gitu ya, itu karena kita nggak punya finisher, makanya kita nggak klinis. Kemudian lawan Arab Saudi di Jeddah, kenapa kita sulit mencetak gol? Karena tidak punya striker yang klinis. Andai Romeni saat itu sudah datang, mungkin akan berbeda ceritanya, teman-teman. Mungkin kita bisa meraih 3 atau 4 poin lebih banyak dari yang kita hasilkan sekarang. 3 atau 4 poin ya. Gitu. Dan kalau taruhlah kita berandai-andai kita mendapat 3 poin tambahan dari mungkin salah satu dari Australia atau Arab, atau lawan Bahrain di away dulu, atau lawan Cina di away, mungkin kita udah bisa ada di peringkat kedua menempel Australia, atau peringkat ketiga menempel Australia. Tapi ya time is time, akhirnya Romeni datang juga, dan gue syukuri itu. Romeni datang, akhirnya Romeni menjadi puzzle pelengkap selama ini kekurangan timnas Indonesia. Gue kan pernah bilang di video-video sebelumnya bahwa kerangka sebuah tim itu ada 4: kiper, back,
gelandang, striker. Keempat-empatnya ini harus ada pemain yang di level top. Di kiper kita udah punya Martin Paes, covernya Emil Audero. Di belakang kita sudah punya Jay Itzes, covernya Mes Hilgers, ya. Cover dari Itzes Mes Hilgers gitu ya. Di tengah sekarang kita punya Tom Haye, covernya adalah Pelupesi. Tom Haye gitu ya, Tom Haye, dan di depan sekarang kita punya Romani. Asalkan keempat pemain ini selalu bermain, gua rasa timnas akan selalu mendapatkan hasil-hasil yang baik. Asalkan keempat pemain ini tuh selalu bermain, karena empat pemain ini yang menjadi kerangka timnas Indonesia saat ini. Paes dengan kemampuannya sebagai kiper, Itzes, terus kemudian HY, tapi kan sebelumnya kita tuh nggak punya pemain yang levelnya sama dengan ketiganya. Nah sekarang muncullah Romani yang akhirnya bisa mengikuti level dari ketiga pemain ini, dan gue sangat bersyukur akhirnya kerangka timnas ini lengkap. Dan sekarang itu tugas, mungkin gue bisa bilang tugas PSSI itu tinggal menebalkan skuad ini. Mungkin bisa dicari 3-4 pemain lagi, entah itu dari diaspora ataupun dari Liga 1 ya. Karena I'm so sorry ya, gue bukan mendiskreditkan, tapi pemain-pemain kayak Nathan Joaon, Rafael Strike, Ramadan Sananta gitu ya, Hoki Caraka gitu ya. Ini pemain-pemain yang menurut gua harusnya sudah secara level ya, tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia. I'm so sorry ya, gua harus bilang ini gitu. Kemudian pemain-pemain kayak Ferrari gitu ya, Ferrari ini menurut gue nama-nama yang bisa di-replace dengan pemain yang lebih berkualitas. Entah itu dari Liga 1 ataupun nanti dapat lagi dari diaspora. Jadi masih butuh sekitar 4 pemain lagi untuk menebalkan skuad ini. Supaya nanti kalau takut-takutnya ada cedera atau ada kayak Mesilger cedera bisa diganti sama Rido gitu ya kan, belakang sudah sangat tebal ya. Terus Verdong ditaruh di kiri masih ada Hubner gitu ya. Verdong cedera masih ada Dean James. Kevin Dix cedera masih ada Sandy Wolf. Jadi belakang ini sudah sangat tebal. Nah, sisanya ini tinggal di gelandang. Di gelandang ini kan kita punya Tom Haye, Pelupesi, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, 4 ya. Menurut gue ini masih kurang tebal sih, masih butuh satu pemain lagi lah. Masih butuh satu pemain lagi atau 2 pemain tengah lagi untuk mengisi tebalnya skuad Indonesia. Dan menurut gue Nathan Joaon ini udah nggak terlalu layak lah gitu. Di depan kita punya Romani, punya Ragnar, punya Marcelino, punya trio itu. Tapi trio itu tidak cukup. Kita butuh 3 pemain lagi untuk menebalkan skuad ini. Dan katanya ada Miliano Jonathan yang akan dinaturalisasi ya, we'll see ya. Miliano Jonathans, kemudian nanti ada Eliano juga bisa ditaruh di situ gitu ya, di depan. Berarti butuh satu pemain lagi kurang lebih di lini depan, karena menurut gue Rafael Strike ini udah tenggelam lah bisa gue bilang, karena di klubnya juga dia udah jarang sekali main gitu ya, udah lack of quality lah Rafael Strike. Jadi menurut gue di depan nih masih butuh satu pemain lagi untuk menebalkan squad, satu pemain yang sekelas Ragnar ya. Jadi bukan satu pemain yang sembarang, satu pemain yang sekelas Ragnar Oratmangun lah. Jadi nanti kita punya 6, jadi 3 utama, nanti 3-nya cadangan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pelapis oleh Romani nanti. Di klubnya sebenarnya Ole belum terlalu maksimal ya di Oxford, dimana dia hanya baru mencetakkan 1 gol dari 9 pertandingan. Tetapi mudah-mudahan dengan penampilan luar biasanya di timnas Indonesia saat ini, dia bisa membuka lagi keran-keran golnya di Oxford ya, supaya nanti kedepannya dia bisa dilirik ke tim yang lebih besar, dan itu akan menjadi keuntungan untuk karir Ole Romani sendiri dan untuk timnas Indonesia ke depannya. Gila, keren banget Ole Romani. Wede.